Swastiastu. Om Anubhadrah Kartayanto Wiswata. Yang terhormat Bapak Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana. Yang saya hormati para pendengar sedharma yang berbahagia, serta peserta Lomba Dharma Wacana yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah dalam kondisi pandemi ini kita dapat mengikuti Lomba Dharma Wacana Nasional oleh Arjuna Digital TV yang keempat tahun 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Kadek Listia Prasetya Dewi dari SMA Negeri 4 Singaraja menyampaikan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Harmonisasi Agama Hindu dalam Persatuan. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, agama Hindu bagi banyak masyarakat juga dikenal dengan nama Sanata Dharma atau kebenaran yang abadi. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda yang merupakan kumpulan wahyu dari Tuhan. Ajaran Weda dianggap mampu mengayomi, mengangkat, dan memaknai budaya lokal. Agama Hindu dapat dilaksanakan dengan berbagai budaya di setiap daerah. Walaupun dilaksanakan dengan budaya yang berbeda, namun intinya tetap mengacu pada ajaran Weda. Disitulah letak keindahan agama Hindu yang patut kita banggakan. Dalam konsep ajaran Hindu, kebahagiaan hanya akan terwujud jika adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ajaran ini disebut dengan Trihita Karana. Manusia memiliki peranan utama untuk mewujudkan keharmonisan tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, Trihita Karana merupakan dasar untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Empu Tantular dalam karyanya Kitab Sutasoma menyatakan, Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruah, yang artinya berbeda-beda tapi pada hakikatnya adalah satu. Tidak ada kebenaran yang kedua. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan terlepas dari kehidupan bersama. Oleh karena itulah, manusia harus menjaga hubungan yang harmonis. Yang pertama, keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan. Untuk dapat menciptakan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, caranya adalah dengan jalan sembahyang. Kemudian dengan melaksanakan segala ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, kita dapat melakukan meditasi untuk menyatukan diri dengan Tuhan dan tanda syukur kita kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, keharmonisan hubungan manusia dengan manusia lain atau pawongan. Untuk dapat menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia, kita harus menciptakan kerukunan dengan mengamalkan ajaran Tatuamasi. Di dalam pustaka Kitab Suci Agama Hindu disebutkan sebuah kalimat Tatuamasi yang bermakna, itu adalah engkau, dia adalah engkau, aku adalah dia, engkau adalah aku, dan seterusnya. Sesanti Tatuamasi ini menjadi landasan etik dan moral bagi umat Hindu untuk melaksanakan kewajibannya di dunia ini dengan harmonis. Yang ketiga, keharmonisan hubungan manusia dengan alam atau palemahan. Untuk dapat menciptakan keharmonisan antara manusia dengan alam, kita harus melawat lingkungan kita
dengan menjaga kebersihan dan lingkungan alam sekitar. Umat sedharma yang berbahagia, tujuan agama Hindu adalah mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dalam Weda, hal ini disebut dengan Moksartam Jagaditya Ca Iti Dharma. Untuk dapat mencapai hal tersebut, agama Hindu menjabarkannya menjadi 3 kerangka dasar. 3 kerangka dasar tersebut terdiri dari tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau yadnya. Tatwa atau filsafat adalah cara kita melaksanakan ajaran agama dengan mendalami pengetahuan dan filsafat agama. Tatwa sebagai dasar keyakinan agama Hindu akan mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Sebab dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal yang namanya Wasudewam Kutumbakam, yang artinya kita semua adalah bersaudara. Hal ini akan memposisikan semua orang kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Sebab sejatinya kita berasal dari satu tangan, yaitu tangan Tuhan. Kemudian susila atau etika adalah cara kita beragama dengan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Susila memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan manusia dengan mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha yang terdiri dari Manacika, Wacika, dan Kaika. Manacika berarti pikiran yang baik, Wacika berarti perkataan yang baik, dan Kaika berarti perbuatan yang baik dan benar. Kemudian upacara atau yadnya adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas sesuai getaran jiwa dan rohani dalam kehidupan ini sesuai dengan ajaran kitab suci agama Hindu. Yadnya juga disebut sebagai korban suci demi kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia ini, serta tanda syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, dalam bentuk upacara ritual yang dikenal dengan nama Pancayadnya, yang terdiri dari manusyayadnya, pitrayadnya, resiyadnya, bhutayadnya, dan manusyayadnya. Umat sedharma yang berbahagia, ketiga bagian tersebut tidak dapat dipisahkan. Ketiganya harus dimiliki, dipahami, dan dilaksanakan oleh umat Hindu dimanapun Anda berada. Jika umat Hindu dapat melaksanakan ajaran tersebut, maka niscaya akan terwujud kehidupan yang harmonis. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman agama, di mana pada dasarnya keberagaman agama yang berbeda ini bagaikan sebuah pelangi warna-warni yang indah yang akan mewujudkan keberagaman dan persatuan dalam perbedaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang beragam, kita sebagai generasi milenial Hindu yang baik sudah sepatutnya membekali diri dengan kehidupan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku kita untuk memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak berlebihan dalam beragama. Dalam ajaran agama Hindu, sangat mudah ditemui ajaran moderasi beragama dan toleransi beragama. Misalnya, pada kitab Atharva Weda, Adhyaya 12, Sarga 1.4.5 disebutkan, Janam berarti Bahuda Wiwacasam, Nana Darmanam Pratiwi Jatau Kasam, Sahasram Dara Drawinasya Meduham, Duruwewa Denur Anapas Puranti, yang artinya bawah bumi pertiwi yang menopang bumi bagaikan sebuah keluarga. Orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memeluk kepercayaan yang berbeda. Semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita, tumbuh penghargaan di antara kita. Selain pada kitab Atharva Weda, masih banyak ajaran agama Hindu
untuk menumbuh kembangkan kehidupan moderasi beragama. Misalnya, pada kitab Bhagavad Gita Rigveda dan Mantram kelima Puji Trisandya. Di samping kita mengenal ajaran Tatwamasi dan Trihita Karana yang menjadi pedoman bagi agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, untuk dapat mengaktualisasikan kesadaran tersebut, kita sebagai generasi milenial Hindu harus mewujudkan kehidupan moderasi beragama dengan jalan 1. Membangun kesadaran untuk menerima adanya perbedaan karena keberagaman. 2. Membangun rasa saling percaya antar pemeluk agama dengan saling menjunjung dan menjaga hubungan yang sehat antar pemeluk agama lain. 3. Mengedepankan aspek persamaan yang ada dengan saling berkomunikasi dan menciptakan kerukunan serta dengan mengedepankan aspek-aspek persamaan yang ada. 4. Mengajarkan moderasi beragama, yaitu cara beragama yang moderat, santun, dan menghargai adanya perbedaan. 5. Membangun kesadaran untuk tidak mudah terhasut informasi dari media sosial dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial. Untuk mengaktualisasikan kesadaran tersebut, terdapat 4 pilar dalam agama Hindu, yaitu Widya, Maitri, Ahimsa, dan Santi. Widya adalah kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, sosial, ataupun spiritual. Semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, akan semakin mudah untuk mengelola adanya perbedaan. Kemudian Maitri atau cinta kasih. Kedewasaan seseorang untuk mengelola adanya perbedaan tentu harus didasari dengan rasa cinta kasih. Kemudian Ahimsa, yaitu kesadaran untuk tidak membunuh atau menyakiti, dengan jalan tidak menghina orang lain, tidak menganggap agama sendiri paling benar, sehingga membunuh ataupun menyakiti orang lain. Jika kita dapat melaksanakan kesadaran tersebut, akan tercipta suasana yang santi, yaitu suasana yang senantiasa damai. Umat sedharma yang berbahagia, apabila setiap umat di Indonesia memiliki kepercayaan tersebut dan dapat melaksanakan kesadaran tersebut, niscaya akan terwujud kehidupan yang harmonis dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Umat sedharma yang berbahagia, dapat saya simpulkan, begitu luar biasanya ajaran Sanata Dharma kita ini. Kita sebagai generasi milenial Hindu yang baik, sudah sepatutnya mengamalkan ajaran agama dan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, dengan mengamalkan ajaran Trihita Karana. Selain itu, sebagai generasi milenial Hindu yang baik, sudah sepatutnya kita mengamalkan dan membangun kehidupan moderasi beragama. Niscaya, semua sendi-sendi kehidupan di muka bumi akan dapat terwujud dan terlaksana secara serasi dan selaras. Dengan demikian, agama Hindu akan dapat berjalan dengan serasi, selaras, dan seimbang. Karena setiap umat akan memiliki kepercayaan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta persatuan dengan keharmonisan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, toleransi akan terjaga dan perdamaian akan terwujud di muka bumi. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para pendengar sedharma, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang telah saya lakukan. Mengingat apa hal yang telah saya sampaikan, semoga kita sebagai generasi milenial Hindu yang baik dapat mewujudkan harmonisasi agama Hindu dalam persatuan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.